Risma, karya siswa Risma. Nah, di tayangan kali ini kita akan mewawancarai pemenang-pemenang lomba mewakili sekolah, yaitu lomba debat, lomba berpidato bahasa Inggris, dan lomba membuat blog. Nah, penasaran kan? Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Yuk disimak! The business industry has developed year by year. In the past, the business industry still used the manpower to run the business and had to meet with the These days even more powerful because basically humans will always grow with several new inventions to make our human work easier. Indeks integritas sekolah merupakan pengukuran kinerja institusi sekolah yang berbasis kejujuran dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian, indeks kejujuran siswa adalah pengukuran kejujuran siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Nah, sekarang saya sudah bersama salah satu pemenang dari lomba pidato bahasa Inggris. Silahkan perkenalan diri, Kak. Hello everyone. Firstly, I want to say thank you very much for clicking this video. And now let me introduce myself. My name is Gusta Yusuchupatawi, also known as Geuchi, and I'm from 11th grade of Language and Culture class. And it's very nice to meet you all. Nah, Kakak kan udah menang nih peringkat ketiga dalam perlombaan untuk mengatasi susahnya dalam berpidato bahasa Inggrisnya kan, Kak. Misalnya kalau salah pengucapan pasti salah makna. Kalau solusi dari Kakak apa nih? Jadi menurut aku, kalau dalam saat kita berpidato, salah pengucapan itu sih adalah hal yang lumrah atau hal yang biasa. It's human being. Itulah manusia. Jadi menurut aku, itu bukan masalah yang terlalu besar. Dan kita selalu punya waktu untuk perbaikin itu. Tapi kalau teknik tadi kan kamu bilang teknik cepat kan? Ini kan berarti dalam aku garis bawahin teknik cepat. Dan di sini aku tekenin teknik cepat itu nggak ada yang instan. Di sini tekniknya cuma satu, yaitu kita berani untuk memulai proses. Karena menurut aku yang susah itu bukan ketika salah ucap, tapi yang menurut aku susah itu ketika kita keluar dari zona nyaman dan berani untuk memulai proses. Terus kalau bicara tentang teknik, kalau versi aku, seperti yang kita tahu, as everybody knows, today we are living in the fourth industrial revolution or industry 4.0. Jadi kita itu hidup di era revolusi 4.0 di mana semuanya itu udah serba digital kan. Kalau versi aku kan punya HP kan, karena seperti yang kita tahu, in this revolution 4.0 banyak hal baru muncul dan salah satunya itu ada artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Salah satu kecerdasan buatan yang paling dekat sama kita itu kan HP. Jadi aku biasanya gunain HP aku itu untuk mengimprove pronunciation aku, atau kalau aku pengen buat sebuah speech supaya aku tahu sama katanya itu I know how to pronounce it. Biasanya aku tuh nonton YouTube-nya itu biasanya yang aku search tuh learning English through listening to a story, dan story-nya itu biasanya fairy tales. Jadi biasanya aku belajar dari sana dan aku dengerin cerita itu. Let's say itu kan kita jadi belajar in a fun way. Jadi kita nggak bosen, apalagi kita generasi milenial yang aku akuin generasi yang males baca kan. Jadi kita cuma dengerin, tapi nggak bosen juga. Jadi dari sana I can improve my pronunciation and I know how to pronounce it. Thank you. Nah, di sini saya sudah bersama pemenang pidato bahasa Inggris lainnya. Silakan perkenalkan dirinya, Kak. Thank you very much for the chance given to me. My name is Niputu Cynthia Ananda Dewi of 11 Linguistic and Culture class. Nah, di sini kan Kakak jadi pemenang. Kalau boleh tahu, Kakak udah dapat peringkat keberapa nih, Kak? Saya mendapat peringkat kedua. Nah, pada saat pidato nih Kak, apalagi lomba nih kan,
Pastinya nervous dong. Ada nggak sih perasaan takut salah atau salah pengucapan atau bingung mau gerak gimana gitu kak? Gimana sih cara ngilangin biar nggak nervous? Thank you for your questions, and in my opinion, cara-cara untuk menghilangkan rasa nervous pada saat kita mengikuti lomba speech itu cukup simpel. Yang pertama, kita harus menguasai topik dan naskah yang telah kita buat. Dengan begitu, kita akan mengurangi kesalahan-kesalahan yang akan kita perbuat, seperti adanya kesalahan pengucapan, kesalahan kata-kata, kesalahan gerak tubuh, dan lain sebagainya. Dan menurut saya, kita juga harus membuat rencana untuk kita menjalani lomba tersebut. Misalnya kita berlomba pada tanggal 20, setidaknya tanggal 15 kita harus siap akan segalanya, baik itu menghafal naskah, gerak tubuh, mimik wajah, intonasi, dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa melakukan yang terbaik pada saat kita berlomba nanti. Namun, jika kita sudah membuat rencana untuk kita berlomba nanti, tapi kita tidak bisa menjalankannya sesuai dengan rencana yang telah kita buat, kemungkinan besar kita akan gagal atau perlombaan yang akan kita jalankan itu tidak sesuai dengan harapan kita. Dan yang kedua, barangkali kita bisa menarik dan mengeluarkan nafas terlebih dahulu sebelum kita memulai berbicara. Dengan begitu, kita juga bisa menjadi lebih santai saat kita berpidato nanti, sehingga membuat kita merasa lebih percaya diri dan nyaman sebelum kita berbicara. Kita juga bisa menganggap bahwa di depan-depan kita itu adalah teman-teman kita. Jangan berharap itu adalah sebuah kompetisi atau perlombaan. Anggap saja kita sedang berbicara kepada teman-teman kita, sehingga kita bisa menjadi lebih santai dan rileks pada saat kita berbicara. Dan yang terakhir, kita juga bisa berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita akan bisa merasa lebih santai pada saat kita bicara, karena seolah-olah Tuhan telah berada di sisi kita, sehingga kita bisa merasa lebih nyaman dan pembawaan kita bisa lebih sempurna. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang saya sudah bersama pemenang dari lomba debat, yaitu silakan perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Nikita Asidawanti Triandani dari kelas 12 MIPA 1. Nah, kalau boleh tahu nih kak, kakak akan menjadi pemenang di lomba debat nih. Kakak dapat peringkat keberapa nih di lomba ini? Untuk peringkat sekarang kakak dapat peringkat 3 se-provinsi Bali. Nah, kan sekarang kakak udah menang nih kak, lomba debat peringkat ketiga. Saat debat serunya gimana sih kak? Tantangannya atau cara supaya bisa menyatukan lawan itu gimana sih? Nah, jadi kalau selama debat serunya tuh ketika kita bisa membuat orang-orang itu terpengaruh sama pendapat kita. Sedangkan tantangannya selama debat itu ketika gimana kita membuat orang-orang benar-benar percaya dan benar-benar ngerasa, wah, bener juga pendapat orang ini. Kayak gitu sih kalau menurut kakak. Nah, sekarang saya sudah bersama salah satu pemenang dari lomba membuat blog. Silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Asya Putri Queenie Nurin Wirajaya dari kelas 10 MIPA 1. Nah, saya panggilnya Asya aja ya. Jadi Asya nih dapat peringkat keberapa sih dalam lomba ini? Kalau dalam lomba ini, saya dapat juara 2. Nah, pertanyaan untuk Asya nih, kenapa sih awalnya bisa terinspirasi untuk membuat blog dan serunya apa sih kok bisa tertarik? Kalau awalnya bisa ikut itu karena ditunjuk sama guru, tapi karena seru jadinya keterusan. Nah, untuk serunya itu selain kita bisa create blog sesuai dengan keinginan kita juga bisa masukin quotes dan gambar atau video. Nah, salah satu yang seru itu ya proses pembuatan video dan gambar-gambar. Nah, sekarang saya sudah bersama pemenang lomba membuat blog, yaitu Niwayan Ferina Putri dari kelas 10 Bahasa. Jadi saya panggilnya itu Nana ya. Di lomba membuat blog ini Nana dapat peringkat keberapa nih? Peringkat ketiga. Oke Nana, dalam membuat blog nih pasti selain serunya pasti ada susahnya kan. Nah, pernah ngerasa bad mood nggak sih atau kehabisan ide gitu? Jadi gimana cara kamu biar dapat ide lagi? Kalau kehilangan inspirasi itu pasti pernah. Apalagi pas lomba waktu menulis blog itu paling sering sih kayak ngerasa nge-stuck gitu kan, bingung menulis apa. Kalau aku caranya tuh biasanya biar dapet ide lagi tuh yang pertama jangan paksain nulis. Pas lagi nge-stuck tuh jangan paksain diri buat nulis karena nanti hasil tulisannya juga bakal jadi maksa. Yang kedua baca sesuatu. Biasanya kalau kita baca sesuatu, entah itu baca satu kata aja pasti bakal dapet inspirasi gitu. Yang ketiga biasanya denger lagu biar otak itu jadi berasa lebih ringan gitu, jadi pikiran juga nggak banyak. Yang kelima sih dengerin temen curhat. Ini emang nggak gini sih,
nggak umum, tapi menurutku ampuh juga. Soalnya kan kalau dengerin teman curhat tuh kayak bisa dapet inspirasi baru gitu. Nah, sekarang saya sudah bersama pemenang dari lomba membuat blog yang terakhir, yaitu... Perkenalkan, nama saya Komangda Dewi Pramesti dari kelas 10 IPA 4. Nah, aku pakainya Devi aja ya. Jadi Devi, untuk Devi dalam lomba ini mendapatkan peringkat keberapa sih? Di sini dalam lomba ini aku mendapatkan peringkat harapan 1. Ya Devi, dalam membuat blog itu pastinya lumayan lama kan, apalagi belum kita kesalahan dalam mengetik. Gimana sih caranya kita agar terhindar dari kesalahan mengetik dan juga supaya blognya tetap menarik untuk dibaca? Untuk kesalahan dalam menulis sih biasanya aku bakalan ngebaca ulang. Karena selain untuk menghindari dari typo atau kesalahan dalam mengetik itu, kita juga dapat terhindar dari kesalahan seperti kurangnya kata sambung atau kurang cocok, dan ada beberapa kata mungkin yang kurang pas dalam tulisan kita. Untuk agar blog kita agar lebih menarik itu, aku saranin sih untuk desainnya sama template-nya kalian lebih bikin menarik, seperti kalian tambahin gambar atau video atau apapun itu yang sesuai dengan tren zaman sekarang. Untuk pertanyaan yang terakhir nih untuk kakak, apa sih pesan-pesan kakak untuk orang-orang di luar sana yang juga sedang mengikuti lomba-lomba? Oke, jadi untuk pesan-pesan aku untuk orang-orang yang lagi lomba di luar sana, aku mau bilang, if you are so amazing, aku cuma mau bilang kalian itu luar biasa, dan aku salut banget karena ketika kita berani untuk mengikuti perlombaan itu berarti kita tuh berani mempertaruhkan sesuatu atau menerima konsekuensi. Karena dari awal ketika kita mau mengikuti perlombaan, kita tuh udah tahu konsekuensinya, kalau kita nggak kalah ya menang. Jadi menurut aku kalian orang-orang yang udah berani menerima konsekuensi itu. Dan untuk teman-teman yang mungkin belum berani lomba tapi pengen lomba tapi belum berani, aku sih pesan-pesan aku, selama kita tuh masih punya kesempatan untuk mengemban pendidikan, apalagi kan Indonesia itu termasuk salah satu negara yang bergabung di PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dimana itu mengkampanyekan SDGs atau Sustainable Development Goals. Jadi itu kan di poin keempat itu ada education equality atau pendidikan yang berkualitas. Jadi selama kita bisa mengemban pendidikan itu, selama kita bisa punya kesempatan untuk mengemban itu, ya just do it. As long as it is positive for you, just do it. Thank you. Nah, pertanyaan terakhir nih untuk kakak. Apa sih pesan-pesan kakak untuk orang-orang di luar sana yang sedang mengikuti lomba-lomba? Pesan-pesan dari saya untuk kalian yang sedang mengikuti suatu perlombaan atau akan mengikuti suatu perlombaan itu, yang pertama, kemenangan itu bukanlah segalanya dalam sebuah perlombaan. Menurut saya yang paling penting itu adalah pengalaman yang kita dapatkan dalam mengikuti sebuah perlombaan tersebut. Seperti ungkapan yang sering kita dengarkan, yaitu pengalaman adalah guru yang paling berharga. Nah, dalam ungkapan ini tuh mengandung banyak sekali makna, yaitu di mana kita bisa mendapatkan pembelajaran dan juga ilmu pengetahuan dari pengalaman tersebut. Nah, yang selanjutnya untuk kalian yang pernah mengikuti suatu perlombaan namun kalian kalah dalam suatu perlombaan tersebut, ingatlah kekalahan itu bukanlah akhir dari sebuah perjuangan, melainkan awal dari sebuah kemajuan. Di mana untuk the next competition kita bisa menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan yang terakhir yang kita bisa lakukan adalah kita harus yakin terhadap diri kita sendiri dan juga yakin bahwa kita bisa melakukan yang terbaik. Nah, terkadang kita sering mendengar bahwa orang-orang itu ada yang mendukung kita dalam mengikuti sebuah perlombaan dan ada juga yang tidak mendukung kita. Kita hanya perlu fokus kepada orang-orang yang mendukung kita saja dan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa melakukan yang terbaik pada saat kita berlomba nanti. Nah, pertanyaan terakhir nih untuk kakak. Apa sih pesan-pesan kakak untuk orang-orang di luar sana yang sedang mengikuti lomba-lomba? Nah, pesannya untuk siapapun yang sedang mengikuti lomba, jangan pernah takut, jalani apa yang kalian suka dan percaya kalian pasti bisa. Nah, pertanyaan terakhir nih untuk Asya. Apa sih pesan-pesan kamu untuk orang-orang di luar sana yang sedang mengikuti lomba-lomba? Nah, untuk orang-orang yang lagi ikut-ikut lomba, pesan-pesannya yang pertama, jangan pesimis dan tetapkan target supaya apa yang kalian lakukan itu bisa secara maksimal. Nah, pertanyaan terakhir nih untuk Nana. Apa pesan-pesan kamu untuk orang-orang di luar sana yang sedang mengikuti lomba-lomba? Pesan-pesan dari Nana buat yang ikut lomba, yang terpenting itu sih jangan terpaku sama hasilnya nanti. Karena yang terpenting dari lomba itu kayak prosesnya biar bisa selesai.
Jadi menang itu cuma bonus, kalau kalah ya nggak apa-apa karena masih banyak kesempatan. Nah, pertanyaan terakhir nih untuk Devi. Apa sih pesan-pesan kamu untuk orang-orang di luar sana yang sedang mengikuti lomba-lomba? Pesan dari aku sih cuma satu aja, lakuin yang terbaik karena setiap usaha yang kamu lakukan itu pasti tidak akan pernah mengkhianati hasil. Nah, itu dia tadi wawancara kita bersama pemenang dari Lomba Mewakili Sekolah. Semoga tayangan ini menginspirasi bagi kalian semua dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye! Nah, di sini sekarang saya sudah bersama pemenang dari pembuat blog. Nah, sekarang saya sudah kembali bersama pemenang lomba pidato bahasa Inggris juga. Jelek. Nah, pesan terakhir. Apa sih pesan-pesan Kakak untuk orang-orang di luar sana yang sedang mengikuti